kelahiran Nabi Muhammad. Coba sekarang, sebelum kita mulai, siapa yang sudah pernah lihat saya? Perkenalkan, nama saya Kak Jun. Siapa? Kak Jun. Kalau nama panjangnya bisa dipanggil Kak Jun Junaidi. Kak Jun Junaidi. Kak Jun Junaidi. Nah, hari ini Kak Muhammad Dia Kota Barat dengan anak-anak soleh-soleh yang hari ini kita akan mencari ilmu, belajar bersama-sama tentang sirah Nabi. Nah, tapi sebelum kita mulai, Kak Jun mau tanya dulu nih. Tadi yang tahu tanggal 19 kita memperingati hari Maulid Nabi. Coba kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, tolong angkat tangannya sambil lambaikan tangan. Halo, jawabnya. Hai. Coba. Halo. Terima kasih. Sekali lagi ya. Halo, jawabnya. Hai. Hai. Dan anak-anakku sekalian, hari ini selain kita mengenal Nabi Muhammad lebih jauh, di sini juga ingin Kak Jun kenalkan. Di sini ada teman-teman kita yang tetap sekolah loh, tapi mewakili teman-teman saja ya. Karena kita masuknya gantian. Di sini ada Mas Yahya. Oh, mau ikut narsis. Kemudian ada Mbak Nisa, ada juga Mbak Gandis ya. Mudah-mudahan nanti menjadi motivasi kita hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita takbir dulu yuk biar semangat. Allahu Akbar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Yang paling gede. Hari ini jangan bersedih loh. Siap fokus karena hari ini Kak Jun membawa hadiah dari bunda-bunda. Ada hadiah 1, hadiah 2, sampai hadiah 6. Mau? Tentunya mau ya. Tapi sebelum kita mulai, coba duduknya yang rapi dulu. Kakinya yang ada di atas kursi ditaruh bawah. Yang lagi makan dihentikan dulu. Atau ada mungkin yang belum keluar fotonya dikeluarkan. Buar gitu ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang tahu sebelum kita lebih lanjut, kira-kira Nabi Muhammad itu memiliki seorang ibu yang suci mulia, yang sangat baik hati. Siapa namanya? Siti Aminah. Siti Aminah. Bukan Siti Suratmi ya. Bukan ya, Siti Aminah. Tahu nggak, Maulid Nabi itu hari yang sangat istimewa teman-teman. Karena apa? Hadirlah seorang anak manusia yang nanti akan menjadi saksi, yang akan menjadi penyelamat kita nanti bersama-sama menuju Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adik-adik, hari ini Kak Jun mau kasih tahu dulu bahwa Nabi Muhammad itu lahir ada tanggalnya. Siapa yang tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun apa? 18. Coba. Ada yang ngomong 18 ya? 12 Rabiul Awal. Angkat tangan. Nanti Kak Jun sebutin namanya, terus jawab. Bisa nggak ya? Coba ya. Angkat tangan dulu semuanya. Aku lihat di layar ya. Nanti langsung jawab. Ananda. Tring. Oh, banyak sekali. Yang namanya bisa Kak Jun lihat dari sini. Maklum sudah minus 275. Kita panggilkan Ananda. Panggilannya siapa ya? Nama panjang semua ya. Ada yang lagi duduk-duduk tuh. Mas Rom. Siapa itu? Akrom. Ayo. Kak Jun lagi lihat Mas Akrom lagi duduk santai. Mas Akrom boleh angkat tangannya. Wah, berarti tidak nyambung.
Mas Akrom tahu nggak kapan Nabi Muhammad lahir, bulan dan tanggalnya? Hadiah siap untukmu Mas Akrom. Tanggal berapa? Emang gak jeneng aja. Ayo, tanggal dibantu ya, depannya ya. Mas Akrom lihat sini, Mas Akrom. Tanggal 12 bulan emas, perak itu hadiah biasa. Tapi kalau di bulan sekarang cuma dikasih jidat tanggal 12 bulan Awal. Rob Rob Robiul awal tahunnya surga itu kalau kita artikan kalau Masehinya 571 tapi saat itu disebut tahun gajah. Coba Mas Akrom ulangi coba lahir tanggal dan bulan tahunnya. Ayo ingat-ingat lagi. Tanggal 2 bisa membuat surga ini ya tanggal 12 terus oh Mas Akromnya masih ngantuk nih. Mas Akrom, aku boleh ganti yang lain ya Mas Akrom ya. Siapa? Diganti satu lagi, satu aja sebelum kita mulai yuk. Siapa ya? Nah itu yang paling semangat. Huruf depannya siapa itu? Nah itu dia. Klik. Nah, ini namanya Mas siapa ya? Kenalan dulu. Mas Erdrik. Mas Erdrik, hai. Angkat tangannya Mas Erdrik. Hai. Oke, Mas Erdrik masih ingat tanggal lahirnya Nabi Muhammad, bulan dan tahun? 1, 2, 3. Tanggal 12. Terus betul lagi. Bulannya Rob. yang berkata siapa? Ini Mas Yahya ini suara kecil banget. Ulangi Mas Erdrik 1, 2, 3. Tanggal 12. Terus bulannya Robiul awal. Tahunnya tahun Mas Erdrik. Mas Erdrik tahunnya tahun. Sebagai suatu kebanggaan Tahunnya. Nah, tahun gajah. Ini berarti Kak simpan dulu ya. Nanti yang berani lagi. Siapa yang anak hebat dua tangan? Dua tangan. Oh Mas Yahya pintar. Sekarang Kak Cuma tanya, kenapa teman-teman selalu bertanya-tanya? Rakyat, kenapa sih disebut tahun gajah? Karena saat itu, setelah itu berakhirlah sebuah kejadian yang sangat istimewa. Karena apa? Akan lahir seorang anak manusia dan Allah membersihkan semuanya. Allah merapikan, Allah melancarkan semuanya. Jadi hari ini Kak Curi ingin meluruskan bukan saat kejadian perangnya, tetapi setelah kejadian Raja Abdullah datang. Masukkan! Ya, Komandan. Kumpulkan tentara-tentara. Kita pergi ke kota Mekah. Emangnya ada apa? Di sana orang-orang selalu berziarah dan berdagang di sana. Ada yang berbentuk segi 4 berwarna hitam. Apa itu ya namanya ya? Oh, aku tahu, Raja. Itu namanya Ka'bah. Kalau begitu, aku ingin ke sana untuk menghancurkan. So, kenapa? Di negaraku sudah kusiapkan seluruh fasilitas, tapi orang-orang tidak mau ke sini. Mengapa mereka ke sana semua ya? Karena di sana tempatnya mulia. Mereka tidak tahu bahwa aku di sini yang berkuasa. Maka Raja Abdullah, teman-teman, bersama pasukannya menuju ke kota Mekah. Ada yang naik kuda. Ada yang naik gajah. hasil dari kebun ini sebagian Ada yang naik onta. Naik onta juga mati sampai
ke tanah. Mereka pasukan Abraha dengan jumlah yang banyak ingin menghancurkan Ka'bah. Itu bukan naik gajah, naik badan. Tik. Begitu pasukan gajahnya sudah mendekati Ka'bah, tiba-tiba anak-anakku sekalian, dari atas langit, burung-burung utusan Allah mendatangi pasukan Abraha. Burung apa namanya? Burung ababil. Ada yang tahu suaranya burung ababil gimana? Ayo, kalau tahu namanya, suaranya gimana burung ababil? Kok wek gimana kok wek? Ada tuh yang hebat. Burung ababil adalah sosok burung yang sangat bijaksana. Bukan cici cuit. Emangnya burung emprit apa? Burung ababil membawa batu tanah liat yang menurut kisah panas berapi-api. Dilemparlah batu itu mengenai seluruh pasukan Raja Abraha. Ada yang naik kuda, udah ngebut, iya, batunya dilempar, kena kepalanya tentara Abraha, ada yang kena mulutnya, ada yang kena kakinya, ada yang kena seluruh badannya, dan semua itu dipublikasikan, dikuatkan, ditunjukkan Allah dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Yuk, siapa yang tahu bacaan surat Al-Fil? Bareng-bareng sambil kita ngaji yuk. Nah, coba kita ngaji bareng-bareng sama Mbak Nisa, sama Mas Yahya, sama teman-teman semua. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa'arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijarotin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat itu menegaskan teman-teman biar orang-orang tahu Raja Abraha yang sombong dan datang dengan pasukan gajahnya dihanguskan, dihancurkan oleh burung ababil yang diutus oleh Allah. Bahkan mereka hancur semuanya bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Baru lahirnya seorang anak manusia suci mulia. Pada saat itu langit-langit terbuka lebar, cuaca terang, dan pintu-pintu rumah mulai dibuka semua. Karena Siti Aminah, wanita suci mulia, saat itu melahirkan seorang anak. Masa meja di ambulan ya? Lahirlah Nabi Muhammad di muka bumi ini yang menjadi penyelamat kita nanti dan juga menjadi syafaat kita. Nah, teman-teman. Tapi adik-adikku sekalian, karena saat dia dilahirkan sudah dalam keadaan ditinggalkan oleh ayahnya. Siapa yang tahu? Ayahnya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Bin Abdullah Muttalib. Tahu? Siapa itu yang jawabnya lengkap ya? Yang lengkap tadi aku tahu, Mas Yahya. Ada yang lengkap tadi. Yang tahu Muttalib. Abdullah bin Muttalib. Dipilih. Monggo, yang mana? Nah, itu dia. Boleh. Siapa Kak? Ini namanya Kak siapa ya?
Kak Yahya. Nah, Kak Jun mau tanya nih, kira-kira nama ayah lengkapnya siapa? Abdullah bin Abu Bakar Asyid. Muthalib. Abdullah bin Abu Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Itu Ananda siapa yang jawab ya? Nggak denger ya? Oke, kalau gitu lengkapi lagi deh. Kalau selain ayahnya yang sudah meninggal, dia saat itu setelah lahir, kakeknya gembira sekali teman-teman. Siapa tahu nama kakeknya? Ayo. Mas, Kakek Enam. panggilannya Gaizan. Mas Gaizan, hai. Tangannya bisa dilambaikan Mas Gaizan. Oke, Mas Gaizan kira-kira tahu nggak kakeknya Nabi Muhammad yang selalu menjaganya? Siapa namanya? Nama pendeknya nggak apa-apa. Mikir-mikir. Kakeknya namanya siapa? Boleh nanya. Abu Talib, Abdul Muthalib. Yang mana Abdul Muthalib atau Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Betul teman-teman? Betul? Iya, nanti untuk mendapat selamat Mas Gaizan. Mas Gaizan dapat hadiah ya Mas Gaizan ya. Nanti hadiahnya minta sama Bunda ya. Oke, bilang takbir dulu. Allahu Akbar Mas Gaizan. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya nyantai. Baik, satu untuk Mas Gaizan. Wah, mereka pada berlarian teman-teman. Nabi Muhammad lahir. Muhammad. Bahkan ada yang sampai Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang senang, bahagia. Wah, semuanya gembira karena telah lahir seorang anak manusia. Tapi teman-teman, ternyata di tempat lain ada orang yang sudah marah, emosi. Ada Abu Sofyan, ada Abu Jahal, kata Yahya tadi, Abu Lahab. Itu mereka sudah mulai marah. Dan karena apa? Mereka sudah dibisikkan oleh seorang tabib bahwa nanti akan ada seorang anak manusia yang akan membawa ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Saat masih kecil, Nabi Muhammad usia 5 tahun, masih TK itu, kalau sekarang itu dibersihkan oleh malaikat Jibril. Tidak sakit, dia dibersihkan jiwa raganya. Nah, dibersihkan biar apa? Biar dia terlindungi kesuciannya. Saat itu, waktu masih kecil teman-teman, Nabi Muhammad belajar berdagang dan mengembala kambing. Nah, sampai sudah usia besar, kira-kira usianya 35 tahun, dia diajak untuk mengikuti perang. Tapi perangnya bukan perang langsung membawa pedang. Dia tugasnya hanya menyiapkan panah, kemudian menyiapkan tombak, dan menyiapkan tameng serta pedang-pedang. Nah, anak-anakku sekalian, pada usia 40 tahun, baru Nabi Muhammad diperintahkan berdakwah dan diangkat ke Rasul dan kenabiannya. Dengan kisah saat itu, dia sedang dikejar-kejar oleh Abu Sofyan dan Abu Jahal. Siapa yang tahu di mana ada Nabi Muhammad, tangkap. Jangan sampai dia lolos. Orang-orang Mekah marah sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa ajaran yang mereka ikuti itu salah. Yang benar adalah agama Islam. Mereka marah dan mereka mencari di mana Nabi Muhammad. Suatu itu Nabi Muhammad bersembunyi di sebuah gua yang sangat gelap. Tidak ada lampu, no lem, peteng, dedek. Siapa yang tahu gua apa namanya? Gua Hiro. Coba yang pakai jilbab putih. Siapa itu namanya yang bawa yang tengah? Namanya Kak siapa ya?
Nah, itu dia yang angkat tangan. Namanya Aisyah. Kak Aisyah. Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua. Namanya gua. Usianya berapa? 40. 40 apa? 40 kilo atau 40 meter? 40 tahun. Mbak Nisa. Mbak Aisyah, selamat dapat hadiah. Alhamdulillah. Mas Yahya nanti hadiahnya dari Kak Jun ya. 1 kain kafan second. Enggak. Oke teman-teman kita lanjut ya. Nah, siapa yang anak hebat bilang Allah. Siapa yang anak hebat bilang Allah. Ini Mas Yahya, Mbak Gandhi, sama Mbak Anissa di sini tuh gemes banget pengen menjawab dan sudah pengen maju ke depan lihat kamera. Sebentar ya. Kita lanjutin ya. Tahu enggak? Di dalam gua Hira dia ngapain? Ternyata dia berdiam diri dan dia merenung. Karena apa? Seluruh orang-orang di Mekah semuanya menyembah berhala, menyembah patung, dan juga mengikuti ajaran-ajaran kakek-kakek dahulu tanpa mengenal agama Islam. Nah, di sisi yang lain, Nabi Muhammad dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang menentang Nabi Muhammad. Pasukan, cari Nabi Muhammad. Di mana mereka? Sampai-sampai ada yang membawa pedang. Iya. Kalau ketemu Nabi Muhammad, mau saya bawa nanti. Ternyata Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua, di mana gua itu Allah melindunginya lewat hewan-hewan kecil yang sangat luar biasa, yaitu laba. Kelahirannya, lubangnya dibuat sarangnya. Muhammad bersembunyi di dalam gua sini ya. Coba kita masuk. Semuanya badannya terkena sarang dibersihkan. Ding 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 ding. Juga masih terkena sarang laba-laba. Maka orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrik itu pergi. Wah, selamatlah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Turunlah malaikat Jibril yang datang menghampiri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gemeteran, kaget ketemu makhluk ini. Dan pertama kali itulah Allah menguatkan lagi, menurunkan ayat dalam Al-Quran yang pertama. Surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Ayo, siapa yang tahu kira-kira bunyinya Al-A'la ayat 1 sampai 5? Ya weh, sebentar. Mas Yahya tak pilihkan. Mas Yahya dulu ya. Sini, kamu sini. Lihat teman-teman tuh. Teman-teman lihat. Kalau dia salah nanti ini ya. Nanti saya pedang ya, Mas Yahya kalau salah tak pedang loh. Ayo, Al-A'la 1 sampai 5. 1, 2, 3. Yang kenceng. Alhamdulillah. Bilang apa? Kembali. Bentar, sini Mas Yahya. Sini, kita duet. Teman-teman, kalau dapat rezeki seperti tajam awas. Tajam loh, ngeyel. Tak pedang loh. Oh, entar. Teman-teman, kalau dapat rezeki, jangan cuma bilang terima kasih Mas Yahya, ditambahi alhamdulillah. Karena kalau mau melaksanakan sesuatu, alhamdulillah. Kalau janji, insya Allah. Kalau lupa, astagfirullah. Bilang apa? Terima kasih, alhamdulillah. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Udah ya, sekarang udah tenang, udah anteng. Teman-teman, tadi sampai mana ya? Ternyata sampai dia dikejar-kejar dan malaikat Jibril mendatanginya membawa wahyu tersebut. Surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Aku pisah dulu ya hadiah yang sudah keluar. Nah, setelah itu pulanglah dia ke rumah menuju istri tercintanya. Siapa tahu nama istri? Aisyah. Nama Nabi Muhammad.
Kok Aisyah ya? Beda ya? Yang pertama, ya siapa? Yang pertama. Apa yang tahu? Khadijah. Hah? Khadijah. Mbak siapa? Mbak Elis? Mbak Gendis. Aku Sini, duluan. teman-teman biar lihat. Jawab dulu. Jawabannya adalah reng deng 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 deng. Siapakah istri Nabi Muhammad yang saat itu mendengar cerita saat diterima wahyu? Namanya Khadijah. beri tepuk tangan dulu dong. Bilang apa? Makasih, alhamdulillah. Iya lengkap. Jangan kayak Mas Yaya. Ya, hore alhamdulillah. Mudah-mudahan di rumah juga keceriaannya semuanya sampai sana ya. Jangan khawatir. Hadiahnya masih ada. Masih banyak. Tenang aja ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sana, Khadijah begitu mendengar persaksian Nabi Muhammad menceritakannya kepada kakek tercintanya. Dan kata kakeknya, mulai besok kita selamatkan Nabi Muhammad. Karena apa teman-teman? Nabi Muhammad selalu dicari-cari. Karena dia berdakwah diam-diam, maka saatnya dia melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Pergi dia dari kota Mekah, pergi ke kota yang disebut dengan kota Madinah. Di sana dia melaksanakan perjalanan, bertemu sama penduduk yang ada di Madinah. Namanya kaum Ansor. Siapa? Kaum Ansor. Nah, kaum Ansor menerima Nabi Muhammad, tidak mengusir atau tidak membenci. Dia malah diterima di sana. Nah, teman-teman, di Madinah lah mulai Nabi Muhammad menyusun rencana bahwa kita berdakwah tidak boleh diam-diam sekarang. Kita harus berani. Apa itu berdakwah? Berdakwah itu menegakkan agama Allah, agama Islam, dan menyerukan kebaikan. Wah, tapi Kak Jun, Nabi Muhammad katanya ikut perang ya? Oh, bukan ikut perang lagi. Nabi Muhammad terlibat dalam peperangan. Yang pertama yaitu Perang Badar. Perang Badar itu Nabi Muhammad memimpin strategi perang melawan Abu Sufyan dan teman-temannya. Aku mau tanya, Us. Apa? Itu pedangnya asli atau enggak sih? Nah, penasaran ya? Tapi ini jangan lihat pedangnya, tapi lihat ceritanya. Nabi Muhammad memiliki pedang yang sangat istimewa dan tameng yang hebat memimpin perang. Dia berperang bukan karena kekerasan ya teman-teman ya, tapi ingin melindungi dan menunjukkan bahwa agama Islam itu kuat. Jangan semena-mena. Nah, Abu Sufyan itu jahat menyusun pasukan untuk pelaksanaan perang. Perang yang pertama Perang Badar. Adik-adik, teman-temanku, anak kelas 4A, B, dan C, Perang Badar itu terjadi di antara kota Mekah dan kota Madinah. Ada sebuah mata air. Nah, mata air itu disebut namanya mata air Badar. Orang-orang pada di situ. Nabi Muhammad pinter. Karena dia fatonah cerdas, maka dia mencari akal, memimpin perang, bersembunyi di dekat air. 7 hari perang kehausan. Orang-orang Abu Sufyan mau cari air nggak bisa. Karena airnya dilindungi atau dijaga oleh kaum Muhajirin, kaum Ansor, semua orang-orang Islam yang soleh. Nah, Perang Badar pun terjadi. Ada Khalid bin Walid, kemudian ada Sa'ad, semuanya berperang. Menang teman-teman. Alhamdulillah. Perang Badar ada perang yang sangat besar. Menang Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tapi, dengerin nih. Ternyata bukan hanya Perang Badar yang diikuti Nabi Muhammad. Ada lagi namanya Perang Uhud. Perang Uhud itu di bukit, namanya Bukit Uhud. Disitulah Nabi Muhammad, sebelah kanannya bajunya sobek, sorbannya terkena panah dan terkena pedang musuhnya. Saat itu musuh yang paling disebelin adalah Abu Jahal. Abu Jahal memimpin 1000 pasukan. Pasukannya Nabi Muhammad cuma 300. Wah, hari ini saya harus mengalahkan Nabi Muhammad dan seluruh pasukan kaum muslim. Saya harus cari akal dulu. Ternyata mereka menggunakan tipu muslihat, teman-teman. Mereka menggunakan apa? Seluruh harta-harta, emas, berlian, pedang, tameng, baju perang, diletakkan di sebuah gurun pasir.
Mesir. Kemudian pasukan yang dimajukan berjumlah cuma 300 orang. Maju ke depan. Pasukan! Siap! Dung, 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 tik, tik, dung. Pasukan Nabi Muhammad, kaum muslimin heran. Kenapa cuma 300 ya? Apa karena mereka takut? Wah, sepertinya mereka ini tetap meminta mau perang. Kaum muslimin terbawa amarah emosinya dan juga rasa ingin menikmati dunia, ubud dunia. Melihat harta-harta berlimpangan jatuh di bawah dan orang-orang ingin lari berebutan. Emas, emas, ayo lari. Wah, pasukan muslimin yang imannya kurang, yang kurang bertakwa, sudah diserukan sama Nabi Muhammad. Kembali, kembali. Sama Nabi Muhammad sudah disuruh kembali. Jangan ambil, jangan ambil. Tapi mereka ngeyel, teman-teman. Mereka rakus dan serakah. Wah, ada emas. Wow, emasnya gede banget. Wah, ada baju perang dipakai. Mereka tidak tahu, teman-teman. Di belakang bukit ada pasukannya Abu Jahal sudah menyiapkan panah dan tombak. Begitu mereka tidak sadar, serang! Panahnya dihempaskan, tombaknya dilemparkan. Yang ngambil emas tadi kalang kabut, bingung, lari ketakutan. Waduh, lari-lari. Wah, lari-lari. Bahkan sampai-sampai panah, tombak, arahnya sampai menuju mengenai Nabi Muhammad. Tapi ada sahabat Nabi Muhammad yang hebat saat itu. Namanya menurut kisah adalah Ataulah. Ataulah adalah orang yang menyelamatkan Nabi Muhammad dengan pedangnya dan tamengnya. Kenapa? Begitu panah-panah itu datang, hiat, ting, 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 hiat, ting. Semuanya dihempaskan. Sampai dia sendiri terkena panah. Dia demi melindungi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di belakangnya, dia melindungi dengan sekuat tenaganya. Anak-anak, teman-teman semua, bayangkan 70 anak panah menusuk seluruh tubuhnya. Dia masih bertahan sampai akhirnya ada yang menusukkan pedang. Iya. Kak, pedangnya asli enggak? Iya. Wah, tembus di belakang. Iya, dia tembus di belakang. Terkena perutnya. Iya. Mati husnul khotimah. Siapa yang anak hebat bilang saya? Siapa yang anak hebat bilang saya? Anak hebat dan sungguh dapat itu. Siapa yang cinta Rasul bilang sayang? Nabi Muhammad selamat. Nah, saat itulah dia mulai berdakwah terang-terangan dengan menunjukkan bahwa ini adalah agama Islam, agama yang kuat, agama yang berani. Tapi Nabi Muhammad tidak mengajarkan agama Islam tidak hanya lewat kekerasan, tapi juga lewat kebaikan-kebaikan. Seperti apa? Nabi Muhammad pernah diejek sama orang. Orangnya itu bukan orang Islam, orang Nasrani yang mengikuti ajaran lain, menghina Nabi Muhammad di sebuah pasar. Orangnya buta, teman-teman. Ayo adik-adik, siapa yang tahu kalau orang buta itu jalannya pakai apa? Oh, kata Masya, pakai tongkat. Boleh nggak kalau ada orang jalan, orang buta jalan, tongkatnya diambil? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Orang butanya itu sudah tua lagi. Nabi Muhammad itu penyihir. Jangan ikuti perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak punya apa-apa. Semuanya sumbangan dari orang-orang. Miskinnya pura-pura. Dan Nabi Muhammad itu orangnya pelit. Orang tersebut tidak tahu bahwa di usianya yang sudah senja, dia masih menghina Nabi Muhammad. Duduklah di pinggir pasar. Tongkatku mana ya? Ada yang lihat tongkatku?
Tongkat bukan pita yo. Ini tongkat pita. Tongkat pita. Tongkat pita bukan. Weh, bener ternyata tongkat. Ini di pinggir pasar. Menghina Nabi Muhammad. Jangan percaya Nabi Muhammad. Padahal nggak bisa lihat loh. Dia aja belum ketemu sama Nabi Muhammad di pagi hari, teman-teman. Nabi Muhammad datang ke pasar tersebut, melihat orang yang gemimil tadi, yang cerewet, yang ribut tadi itu. Wahai orang tua, siapa kamu? Apakah yang kau lakukan di sini? Aku lagi nyuguh Nabi Muhammad. Katanya orangnya baik, orangnya suka berbagi. Wong aku nggak pernah dikasih apa-apa. Nabi Muhammad itu pelit, seorang penyihir. Jangan percaya sama dia. Nabi Muhammad memegang pundaknya, kemudian mengatakan, apakah kau lapar, sahabatku? Iya, aku belum makan ini 2 hari. Pulanglah Nabi Muhammad ke rumah, ketemu sama istrinya, ketemu sama anaknya tercinta, Fatimah Zahra, dimintakan untuk membuat bubur dari gandum, dibawakan ke orang buta tadi. Kemudian disuapinya pakai apa? Pakai sendok. Disuapi loh, kasihan banget. Masukkan mulut. Aduh, gigiku sakit, aku nggak mau pakai sendok. Masih ngeyel. Nabi Muhammad ambil pakai 3 jari. Bubur hancur dimasukkan dalam mulutnya. Disuapin orang buta tadi. Dia nggak milih-milih. Itu agama siapa, itu agama apa. Dia nggak milih-milih. Dimakan. Enak dipegang tangannya. Tanganmu kok lembut banget ya? Wah, kamu pasti perawatan ya. Ayo. Disuapi. Tidak 1 hari anak-anak. Setiap hari. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Di ujung nafasnya, apa yang dia katakan? Ummati, ummati, ummati. Dia memikirkan, kita ini adik-adik, teman-teman semua, bagaimana nanti hidup kita selanjutnya. Nabi Muhammad takut karena meninggalkan satu kaum umat Islam yang akan meneruskan agama ini. Maka orang yang ribut tadi itu, yang bermimil, yang cerewet, kaget, heran. Aduh, orangnya kok nggak pernah datang lagi ya? Waduh, tiwas, saya sudah nunggu-nunggu. Datanglah sahabat Nabi Muhammad yang menggantikannya pertama kali. Dari rumah Fatimah dia berkata, Fatimah, apa yang dilakukan oleh ayahmu di saat pagi-pagi hari seperti ini? Itu Om Abu Bakar. Wah, Abu Bakar namanya, teman-teman. Setiap pagi ayahku baginda Rasul Muhammad pergi ke pasar sana dan dia membawakan makanan untuk orang buta yang setiap hari mencacinya. Wah, mencacinya? Akan kupukul orang itu yang tidak menghormati Nabi Muhammad. Aku akan ke sana. Begitu Abu Bakar mau ke sana, orangnya pas lagi ngomong-ngomong, orangnya. Waduh, mana ini orang yang setiap hari nguapin aku? Waduh. Mau ke sana aja ngelihat sudah tua, buta, Abu Bakar langsung terenyuh. Kasihan banget. Malah orang itu dikipas. Wah, ini dia. Orang itu dikasihani, dibantu. Wah, Mas Yahya mau bantu sini. Kipasin orang buta sini bantu. Mbak Nisa, Mas Yahya aja sini bantu sini. Orang butanya dikasihani, dibantu oleh Abu Bakar. Nih, sekarang pinjam. Kamu tolong bantu ya. Sini ya. Tolong, ceritanya aku orang buta, kamu jadi Abu Bakar. Nanti kamu kipasin gini ya. Yuk, bukanya pakai tangan 2 ya. Sini, sebelah sini ya. Dibuka. Tangannya 2. 1, 2, 3, ngekok. Lah kok rusak? Iya, dia 1. Ya, dibuka dulu. Dibuka. 1, 2, 3. Bisa toh? Sekarang ya. 1, 2, kencang. Dikipas dulu. Alhamdulillah, ini contoh anak yang peniru. Peniru apa? Peniru kegiatan amal soleh. Nah, ya sana duduk lagi. Kembali ke alamnya.
Siapa yang anak hebat bilang saya? Abu Bakar ketemu orang itu masih hidup dan marah-marah. Ini siapa lagi yang datang? Saya adalah orang yang setiap hari ke sini. Ah, masa sih? Kalau orang yang setiap hari ke sini itu dia langsung bawain makanan. Abu Bakar pulang. Fatimah disuruh buatin, bawa makanan. Disuapin. Tapi suapinnya pakai sendok. Lah, biasanya nggak pakai sendok. Coba tanganmu, mana tanganmu? Dipegang. Oh, tanganmu kok agak kasar. Beda sama yang dulu. Yang dulu bersih, yang dulu itu lembut. Kamu ini siapa toh? Kamu ini siapa? Abu Bakar sudah makin gemes, tapi nggak marah. Abu Bakar itu orangnya baik, tenang, syahdu. Dia menjelaskan. Kamu tahu tidak? Orang yang setiap hari kamu caci maki, kamu marah-marah, orang itu adalah Nabi Muhammad. Apa? Nabi Muhammad? Aduh, malu aku. Jadi yang nyuapin aku tiap hari itu Nabi Muhammad. Ya. Aduh, mana dia? Mana aku mau minta maaf? Mana? Terlambat. Nabi Muhammad sudah meninggal di usia 60 tahun. 63. 63 4 Ya. 63 tahun dia pun meninggal, dan anak-anak meninggalnya itu sampai sekarang orang-orang selalu ingin ke sana berkunjung ke makamnya. Nah, Kak Jun doakan mudah-mudahan nanti anak-anak bisa lepas setelah ini bisa melaksanakan umrah bersama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, itulah mulai dari Nabi Muhammad lahir sampai dengan dia meninggal, dia berdakwah tidak dengan jalan kekerasan. Dia menggunakan seluruh isi hatinya untuk berdakwah, berdamai. Sampai saat itu umat Islam menjadi banyak. Sampai sekarang umat Islam berjaya. Nah, anak-anak sekalian, marilah dari momen Maulud Nabi ini kita selalu mengingat-ingat. Di usia kita yang kelas 4 ini minimal kita menghafal siapa? Nama ayahnya, nama ibunya, nama keluarganya. Dan setiap hari kita terapkan amal sunah-sunahnya. Contohnya satu, ayo. Siapa yang tahu kalau Nabi Muhammad makan dengan tangan? Saya berpesan kepada anak-anak untuk Mbak Isa, Mbak Gendis, sama si Yahya. Kalau di sekolah, di rumah, di mana saja, di masjid, ikuti sunnah Rasul. Salah satunya apa? Makan sambil ulangi, makan sambil Duduk. Tajun nggak mau kalau lihat anak-anak nanti makannya masih seperti ini. Ciloknya enak. Tidak sopan, tidak santun. Ada lagi. Ada sunnah Rasul yang mengatakan ridhollahi fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Anak-anak, Rasul mengatakan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Apa sih ridho? Restu, pesan. Marahnya Allah tergantung marah orang tua. Jadi kalau udah kelas 4 dipanggil, Anakku, Gendis, ayo daring. iya Bu, aku udah siap. Pakai jilbab, sudah siapin alatnya. Aku udah siap sambil sarap. Lontes. Ayo, berangkat TPA. Enggak mau. Aku udah capek main HP terus, mataku sakit, ibu jelek. Enggak. Dosa enggak boleh kayak gitu. Ya. Yahya, ayo Jumatan, cepet berangkat. Iya Bu, aku berangkat. Uang gota infaknya mana? Ini Berapa? 10 juta. Alhamdulillah, masukin kota infak. Lentis. Ayo. Juta. Nggak mau. Aku nggak mau Jumatan. Aku capek. Tadi habis daring, habis olahraga. Aku pilih Bobo. Bapak jahat, jelek. Dosa nggak? Dosa. Maka sunnah-sunnah Rasul kita jaga kesuciannya. Ridhollahi fi ridho walidaini.
Wasuktullahi bisuktil walidain. Ya, ridho orang tua sangat penting. Maka mulai hari ini kita perbaiki diri kita dengan maulud Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Kita menjadi anak yang lebih soleh, anak yang lebih semangat, dan anak yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira dari cerita tadi sudah paham belum kapan Nabi Muhammad lahir? Sudah. Sudah. Siapa yang tahu perjuangan Nabi Muhammad? Susah apa senang? Sudah. Susah. Sekarang anak-anak senang nggak agamanya Nabi Muhammad sudah kita jaga sampai sekarang? Senang. Dan mulai sekarang kita akan mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Baiklah, hari ini Kak Jun masih punya 3 hadiah dari bunda-bunda hebat, dari orang tua kalian. Mau ngasih sisa 3 hadiah. Nah, siapa yang mau hadiah bilang saya. Siapa yang mau hadiah bilang saya. Ada satu lagi. Nah, baik. Saya mau nanya, yang tahu angkat tangan. Nah, sekarang gini ya. Tangannya gini. Tangannya gini. Nanti Kak Jun tunjuk, nanti Pak Guru Yanda dan nanti akan memilih ya. Baik. Siapa yang tahu kekalahan perang yang dialami Nabi Muhammad dan kaum muslimin? Perang apa namanya? Perang Uhud. Angkat tangan dulu, jangan kasih tahu. Angkat tangan dulu, jangan kasih tahu. Nah, ini oke. Namanya Kak siapa? Askia. Askia. Oke, perang apa namanya Kak Askia? Perang Uhud. Perang Uhud. Betul teman-teman? Betul. Satu hadiah. Oh, tadi sudah satu kabar ya. Siapa tadi itu? Udah 2. Tinggal lagi. Nah, siapa yang tahu di daerah padang pasir, gurun pasir yang sangat panas itu ada sebuah mata air pada saat perang. Nah, di cerita Kak Jun tadi ada mata air namanya mata air apa? Bukan, aku tadi nggak cerita jam-jam. Mata air yang nama perang, perangnya jadi nama perang. Mata air apa namanya? Kak siapa ini ya? Aku. Mata air Badar. Najwa. Najwa, hai. Najwa. Iya. Hai. Kak Najwa, tangannya diangkat. Halo. Halo. Oh, suaranya nggak keras di tempatnya Mbak Najwa. Kak Najwa angkat tangan. Halo, hai. Halo. Terus Najwa ada Tangannya dilambaikan, sayang. Tangannya diangkat. Ada 2 Najwa. Nah, yuk, satu lagi. Oh, 2 anak. Pertanyaannya Iya. cuma 1. Namanya Bentar dulu ya. Mbak Najwa dulu kita tanya dulu. Najwa tahu nggak jawabannya apa? Mata air apa namanya? Yang mana? Yang Najwa 4A atau Najwa 4B? Oh, ada Najwa 4A, ada Najwa 4B. Ini Najwa 4A. 4A sayang, Najwa 4A. Mbak Najwa, mata air apa yang dinamai dengan nama perang tersebut? Apa Mbak Najwa? Oh, ganti ya, udah ganti sama yang Nah, kita mau ke Oke, ini. Namanya dibantu ya. Namanya siapa ini? Satrio, Mas Satrio. Halo Mas Satrio. Halo. Dilambaikan dulu tangannya. Oke, berarti udah nyambung. Kira-kira nama mata air yang saat itu menjadi nama perang. Mata air apa namanya? Badar. Weh, hebat. Kenceng suaranya nggak tanggung-tanggung ya. Mas Satrio. Waduh, saya lupa tadi namanya siapa aja nih. Mudah-mudahan dicatat ya. Tinggal 1. Once more. Once again. Siap. 1 pertanyaan untuk anak hebat, anak soleh dan soleha. Baik. Siapa yang tahu pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu di usia berapa yang pertama kali? Tereng. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, tak kasih yang lain loh. Ayo, usia berapa?
Usia? Hah? Hah, kok 5 tuh? Wah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama kali dan kewajiban untuk berdakwah di usia berapa? Ini namanya Mas siapa ini? 40. Aufa. Iya. Aufa, benar? Iya. Aufa, tangannya dilambaikan dulu Mas Aufa. Alhamdulillah. Mas Aufa sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya tanya dulu ya, Mas Aufa cinta sama Nabi Muhammad? Cinta. Senang sama Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammadnya ganti sama Papa Korea mau nggak? apa nggak dengar? Nabi Muhammad idolanya kamu bukan? Ya, Ya, kalau Mas Aufa idolanya ganti Papa Korea mau nggak? nggak mau, nggak suka. Wah, tepuk tangan dulu dong. Aku belum. Hebat. Sekarang aku nanya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu saat usia berapa? Dia 40. diperintahkan untuk berdakwah. Berapa? 40. 40 dia diangkat menjadi Nabi. Ih. Mas Aufa. Alhamdulillah. Hadiah untukmu ya. Nah, anak-anak sekalian hadiahnya. Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir sudah semangat mengikuti daring ini ya. Untuk anak-anak semuanya kelas 4A, B dan C SD Muhammadiyah Kota Barat, Kak Jun ucapkan terima kasih sudah ikut bergabung di program kali ini. Mudah-mudahan apa yang Kak Jun berikan hari ini bermanfaat, menambah ilmu dan juga menambah silaturahim kita. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, mendapatkan keberkahan dan selalu selamat dunia wal akhirat. Salam untuk keluarga semua di rumah, jaga kesehatan selalu, tetap protokol kesehatan, semangat belajar dan juga saling silaturahim dengan teman-teman yang lain. Tetap jaga agama kita, agama Allah, rajin ibadah dan juga semangat mengaji setiap hari hingga akhir nanti. Terima kasih dari Kak Jun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai nih. Makanya sini. Dia balikin dulu. Semoga hari ini di kemudian hari itu ya. Nah, Ustaz menginformasikan saya bahwa setelah ini nanti akan ada kegiatan bersama ayah muda-mudi. Jadi setelah ini nanti kalian boleh ya. Nah, insya Allah nanti kita akan melaksanakan PTMJ pada hari ini tanggal 25 Oktober 2021. Nanti Ustazah akan ya. Kita akhiri dulu sayang ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Apabila dalam pengucapan aku mau tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah live dulu ya, Bu. Nanti setelah ini silakan ayah dan bundamu diberitahu untuk ikut rapat sosialisasi persiapan PTM yang insya Allah dilaksanakan besok Senin. Ya. Linknya ini toh, Ya sama, langsung masuk ini aja, langsung ini. Ini langsung disuruh ini aja, Ustaz. Ya langsung sekarang, disuruh sekarang aja nggak apa-apa. Habis ini langsung kita mulai nanti untuk sosialisasinya ya. Oke. Ya anak-anakku silakan ayah dan bunda bisa diminta untuk bergabung di Zoom ya. Karena kita akan sosialisasi untuk persiapan
pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin. Ya. Kenapa Ustaz? Oh, ini kalau anak ini aja Ustaz. Pakai yang ini aja nggak apa-apa Ustaz. Ya, insya Allah waktu sekitar 3 menit ya untuk mempersiapkan. Setelah ini kita nanti langsung untuk rapat sosialisasi PTN. Kamu memang
Jelek kok, Bu, gambarnya. Aku nomor berapa? 10 mesti. Pokoknya 10. 5. 4. 1. 2. Otakku 4. Aku nomor berapa ya? Kenapa sih Kak Papa? 4. Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Sudah beberapa partisipan bergabung hari ini. Sudah digabung sama anak-anak ya. Sudah ada 42 partisipan. Insya Allah 10 menit lagi nanti akan kami mulai ya Ayah Bunda. Dek, minyak kayu putih itu, Dek. Minyak. Setelah kemarin. Ini logo yang Iya. Batiar. Siapa yang ngajar PCOK? Den? Yang ngajar PCOK kemarin siapa? Us? Iya. Iya Pak ya? PCOK kok. kata ya. Kenapa tidak? Mana gambarnya?
Aku juga lihat. Nanti aku satu 22. Bisa dapat bisa enggak? Berarti ini kata betul. Bacaan, setoran hafalan, atau kegiatan lainnya. Yang belum mengikuti PTM karena alasan tertentu bisa Mas Mustafa, kembali ke Zoom-nya gimana sih? Meeting. Kembali ke Zoom. Lagi keluar. Nggak tahu kayaknya enggak ya. Mana ya? Ini meeting. baik, Ayah Bunda, kita mau mulai 1 menit lagi, nggih. Sudah ada 45 partisipan yang digabung sama Ananda. Macam aku. Aku pilih. Baik, Ayah Bunda, untuk kegiatan sosialisasi akan kami mulai, nggih. Silakan untuk mendengarkan dan simak berikut informasi dari kami berempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Us-Us sudah terdengar dari rumah ya Bunda? Sudah, Us. Alhamdulillah. Oke. Us. Baik. Oke. Selamat pagi Ayah Bunda. Pagi. Oke, pripun kabarnya? Sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita saling doa ya, semoga senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya ya dari sekian kesibukan untuk bisa bergabung dan berpartisipasi dalam acara Zoom pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, hidayah, inayah sehingga kita bisa bertatap muka via virtual ya.
Baik Ayah Bunda, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan beberapa informasi dari sekolah terkait persiapan PTM yang akan kita laksanakan mulai dari tanggal 25, jadi hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Mohon izin saya akan menampilkan PPT-nya nggih. Baik, apakah PPT sudah muncul Ayah Bunda? Belum, Belum, Us. Sudah. Ampun? Sudah, Us. Baik Ayah Bunda, berikut kami sampaikan beberapa informasi dari sekolah terkait sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas kelas 4. Nah, untuk PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas akan kita mulai pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Nah, berikut adalah pembagian siswa PTM dan kelas daring. Jadi ada siswa yang PTM di sekolah dan ada yang dari rumah. Untuk PTM kali ini nanti sudah 50% di Bunda nggih. Jadi kebetulan ini kelas 4 ada yang jumlah siswanya ada 27 per kelas dan 26 per kelas. Jadi nanti kita bagi dua. Sehingga yang untuk kelas 4A kelas 4A ini ada 27 siswa, sehingga nanti yang kloter pertama nanti 14 dan kloter yang kedua nanti 13. Untuk kelas 4B dan kelas 4C nanti sama itu akan dikelompokkan berdasarkan hafalan Ananda sampai juz berapa. Misalkan nanti juz 30 berarti Ananda nanti akan dikelompokkan kepada teman-teman yang sudah juz 30. Kemudian yang sudah juz 29 nanti Ananda akan dikelompokkan kepada teman-teman yang juz 29. Nah, otomatis ketika nanti siswa dengan absen 1 sampai 13 nanti PTM di sekolah sampai jam 11, sehingga untuk yang tahfidz siang berarti yang absen 14 sampai 27. Ngoten nggih. Jadi paginya nanti anak-anak yang absen 1 sampai 13 PTM di sekolah, kemudian yang kelas tahfidz siang dimulai dari setengah 1 sampai jam 2, nanti absen yang belum PTM tadi, jadi 14 sampai 27. Nah, untuk hari Selasanya gantian untuk yang PTM di sekolah itu absen 14 sampai 27, sedangkan yang kelas tahfidz siang itu nanti absen 1 sampai 13. Kemudian hari Rabu berarti nanti yang absen 1 sampai 13 ini kesimpulannya setiap hari Senin dan hari Rabu ini berarti dia PTM di sekolah untuk kelas untuk absen 1 sampai 13. Kemudian untuk absen 14 sampai 27 ini masuknya hari Selasa dan hari Kamis. Jadi nanti diulang ya Bunda. Jadi mboten absen 1 sampai 13 Senin dan Selasa mboten nggih, tapi Senin dan Rabu itu absen 1 sampai 13, sedangkan Selasa dan Kamis itu PTM-nya untuk absen 14 sampai 27. Kemudian menyesuaikan ya untuk kelas tahfidz siang, ya. Ini tahfidnya ketika nanti yang PTM pagi nanti absen 1 sampai 13 berarti yang tahfidz siangnya nanti absen 14 sampai 27. Nanti kita ulang ya Bunda. Untuk terkait tempat serta ustaz dan ustazah yang mengampu nanti akan kami share melalui grup WA. Itu terkait pembagian siswa. Selanjutnya. Nah, ini untuk jadwalnya. Jadi nanti seperti yang dulu ya Bunda, untuk pelaksanaan PTM terbatas di sekolah, untuk masuknya masih sama setengah 8, tetapi usahakan nanti jam 7 sampai jam 7:15 nanti siswa sudah mulai datang ke sekolah, sehingga nanti bisa persiapan, kemudian bisa dan tes cek prokesnya ya Bunda. Nah, untuk yang kelas daring nanti di rumah bisa persiapan masuk Zoom. Kemudian
setengah 8 sampai jam 8 nanti Ananda tahfidz atau murojaah menika nggih. Jadi nanti akan dipimpin oleh Ustadz Anto dan wali kelas masing-masing. Untuk yang kelas daring nanti mengikuti PTM di sekolah melalui Zoom. Kemudian untuk jam 8 sampai jam 10 nanti pembelajaran sesuai jadwal. Nanti jadwalnya akan kami share di grup masing-masing di Ayah Bunda. Kemudian untuk pukul 10 sampai pukul 10.45 untuk yang PTM di sekolah ini sudah mulai kegiatan tahfidz ya. Jadi nanti ada kegiatan tahfidz di sekolah juga. Ketika nanti anak-anak yang daring di rumah bisa diakhiri Zoom-nya. Meskipun Zoom-nya masih Ustadz dan Ustazah buka, tetapi karena anak-anak nanti mau persiapan untuk tahfidz siang ke sekolah, sehingga boleh diakhiri, nggih. Jadi pada pukul 10 nanti boleh diakhiri untuk persiapan masuk ke sekolah siang. Dan nah, untuk nanti yang PTM di sekolah nanti sampai pukul 11, nggih. Jadi pukul 10.45 sampai pukul 11 nanti Ananda yang ada di sekolah nanti persiapan doa pulang. Dan 11 sampai 11.15 nanti Ananda siap dijemput. Jadi untuk yang kelas daring pada pukul 10 nanti Ananda boleh menutup Zoom atau mengakhiri Zoom untuk persiapan masuk ke sekolah. Nah, tahfidz siangnya ini dimulai pukul 12.30 sampai pukul 14. Ini yang tahfidz siang. Nah, berikut nggih untuk jadwal pembelajaran tatap muka setiap kelas ini sampun Ustadz dan Ustazah susun. Nanti akan kami share nggak ya Bunda, ini gambaran saja. Jadi nanti ini ada beberapa jadwal nggih. Jadi nanti Ananda yang mungkin yang daring di rumah itu sudah mau persiapan ke sekolah, otomatis kan pada pukul ini Ananda sudah mengakhiri Zoom. Insya Allah nanti rekaman Zoom-nya yang ada di PTM ya, yang ada di kelas nanti akan kami kirimkan juga ya Bunda. Jadi tidak perlu khawatir ya ketika nanti Ananda sudah mengakhiri Zoom-nya pada pukul 10 nanti. Insya Allah nanti akan kami kirim juga rekaman videonya yang Ananda tidak bisa mengikuti. Dan ini nggih untuk jadwal kelas 4A berikut ya. Ini sudah mencakup semua pembelajaran, insya Allah sudah sama rata dengan kelas-kelas yang lain. Ini kaitannya dengan PTM, kaitannya dengan apa ya? Jadi untuk jadwal kelas 4B sama ya, hanya kita bolak-balik aja biar tidak berbenturan dengan kelas yang lain. Ini jadwal kelas 4C, insya Allah nanti kita share Ayah Bunda melalui grup WhatsApp. Nah, berikut ya. Mohon Ayah Bunda untuk mengecilkan volume yang off-kan yang ada di belakang. Oke. Baik. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bunda bagi guru, karyawan, dan siswa SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta. Jadi ini untuk guru dan siswa dan semua karyawan. Jadi ini untuk guru, siswa, dan semua karyawan yang usai berpergian ke luar kota dan akan mengikuti PTMT wajib menyertakan bukti swab antigen. Nah, jadi mungkin nanti Ananda yang mungkin baru pulang dari bepergian ke luar kota ke rumah eyang dan sanak saudara lainnya, silakan nanti swab antigen dan menyertakan bukti swabnya tersebut ya. Baik guru, siswa maupun karyawan yang ada di sekolah. Nanti untuk suratnya bisa diberikan kepada wali kelas ya. Jadi bisa ke Usnikmah, Uslusi atau Usrate. Nah, Ustazah minta tolong untuk kejujuran dari seluruh keluarga besar sekolah terkait kondisi kesehatan dan atau apabila ada keluarga yang terpapar. Jadi mohon nggih, apabila ada keluarga sanak saudara yang ada di rumah yang terpapar COVID, nanti mohon untuk kejujurannya nggih, atau mungkin Ananda sedang tidak enak badan, nanti bisa izin ke Ustaz dan Ustazah hari itu tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah kan. Kemudian semua warga sekolah harus disiplin protokol kesehatan. Jadi Ustazah yang tolong nanti Ananda dari rumah sudah dibawakan atau sudah memakai masker dengan baik ya Bunda. Kemudian akan dilakukan screening lanjutan sebelum PTMT berlangsung. Nah, segala aturan
PTMT bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi dan akan diinformasikan oleh wali kelas. Jadi misalkan nanti ada jadwal yang berubah atau nanti ada rolling siswa, nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Selanjutnya, untuk yang perlu dipersiapkan Ananda, ya Ayah Bunda, bagi yang mengikuti PTM di sekolah, nah pastikan kondisi badan dalam keadaan sehat dan sudah diizinkan oleh orang tua. Jadi Ustazah mengizinkan apabila Ayah Bunda nanti belum memperbolehkan Ananda untuk mengikuti PTM, ya. Jadi bisa belajar melalui Zoom di rumah tidak apa. Tapi yang misalkan Ayah Bunda sudah mengizinkan, nanti Ananda bisa diantar ke sekolah, ya. Kemudian sudah melaksanakan sholat duha di rumah. Jadi di sekolah sudah mulai langsung murojaah, ya Bunda. Jadi sholat duhanya dilaksanakan di rumah karena kita masuknya pukul 7:30. Kemudian berangkat dan dijemput ke sekolah oleh orang tua sendiri atau mungkin nenek, kakek, ayah, kakak. Dan kemudian memakai masker double dan membawa cadangan masker karena nanti kan kita masuknya lebih lama, ya. Ya alhamdulillah ini di sekolah sudah menyediakan cadangan masker Ayah Bunda. Ya nanti misalkan kurang atau bagaimana nanti bisa Ayah Bunda nanti bekalkan kepada anak-anak 1 cadangan masker. Kemudian menggunakan seragam dan bersepatu sesuai jadwal. Jadi nanti Ananda masuk seperti biasa menggunakan seragam sesuai harinya, nggih. Itu untuk yang PTM pagi, nggih. Kemudian untuk yang tahfidz siang, nggih, ini seragamnya memakai baju batik, baju bebas muslim. Nggih. Jadi mboten pakai seragam. Untuk yang seragam itu dipakai ketika PTM pagi sampai jam 11. Itu tadi memakai baju seragam. Sedangkan untuk kelas tahfidz siang nanti mulai pukul 12:30 sampai jam 2 nanti memakai baju bebas muslim. Okay. Nah, karena nanti Ananda sudah sampai jam 11 ya PTM-nya, jadi nanti Ananda membawa minum pribadi dan snack berat. Snack beratnya ini usahakan nanti tidak bermacam-macam ya. Misalkan snack ada yang snack cemilan kecil itu sebaiknya nanti yang berat ya, misalkan roti, kue, dan maksimal ini nanti 2 macam. Jadi anak-anak nanti biar kondusif dan bisa makan dengan baik, tidak ketika pembelajaran sudah dimulai makanannya belum habis, sehingga nanti usahakan nanti membawa snack berat maksimal 2 macam seperti roti, kue, dan lain-lain. Kemudian Ananda membawa modul atau BBD dan buku tulis sesuai jadwal, dan jangan lupa membawa Al-Quran nanti digunakan untuk tahfidz dan murojaah. Okay. Untuk selanjutnya, untuk alur kedatangan dan kepulangan, sampun nggih, siswa datang diantar oleh orang tua. Kemudian setelah sampai di sekolah, siswa melepas sepatu dan mencuci tangan. Nah, ini nanti akan ada ustadzah yang piket di situ. Insya Allah nanti akan mengingatkan Anda apabila nanti belum cuci tangan dan lain-lain. Kemudian sepatu dimasukkan ke loker kelas 4, ya. Insya Allah anak-anak sudah paham lokernya di mana dan nomor absennya. Kemudian siswa masuk sesuai kelas, ya. Siswa duduk sesuai tempat duduk yang telah disiapkan. Karena ini nanti satu kelas sudah 13 anak, yang nanti nyuwun untuk diingatkan kepada Anda tetap menjaga jarak. Insya Allah nanti dari ustadz dan ustazah mengingatkan di sekolah dan tempat duduknya sudah ustazah beri jarak sehingga tidak terlalu kerumunan, sehingga nanti jaraknya tepat 13 anak bisa satu kelas. Dan kemudian mengikuti tahfidz dan pembelajaran dengan penuh semangat. Kemudian setelah selesai pembelajaran, siswa tetap menunggu di kelas. Tim piket akan memanggil menggunakan pengeras suara jika orang tua atau penjemput sudah datang. Nah, nanti silahkan bagi ayah bunda yang menjemput Ananda, silahkan menyebutkan nama dan kelasnya, ya. Misalkan Akrom 4B, misalkan. Jadi nanti ada nama anaknya dan kelasnya. Nanti ustadz-ustadzah di sini langsung memberitahu Ananda. Ananda juga pasti sudah dengar karena kebetulan ini juga dekat dengan pengeras suaranya di sini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang
hal-hal yang perlu disiapkan juga bagi siswa yang mengikuti pembelajaran daring di rumah. Saya juga minta tolong untuk tetap memakai seragam juga, sama seperti yang PTM di sekolah. Karena bedanya hanya kalian di rumah, sedangkan Ananda ini di sekolah. Mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, senantiasa menyalakan kamera. Ya. Mohon nanti ayah bunda, misalkan ayah bunda berada di dalam rumah, nanti Ananda diingatkan terus ya, untuk menyalakan kamera. Insya Allah di sekolah juga senantiasa Ustazah ingatkan terkait menyalakan kamera, karena kebanyakan Ananda itu kadang-kadang tidak fokus, bisa ke kamar mandi atau kemana, padahal kameranya itu di-off-kan, sehingga Ustazah juga tidak bisa melihat Anda sedang apa, fokus atau tidak. Kemudian menggunakan jadwal sesuai jadwal, kecuali jika seragam sudah tidak muat, bisa menggunakan baju bebas muslim. Makaten ya ayah bunda terkait beberapa informasi dari sekolah mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan minggu depan. Mungkin dari ayah bunda ada yang ingin ditanyakan, monggo kami persilahkan. Mungkin ada beberapa 2 atau 3 pertanyaan ayah bunda, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum Ut. Waalaikumsalam bunda, dengan bunda siapa nggih? Ini mamahnya Mbak Naura 4B. Oh nggih. Mau tanya yang terkait kelas tafis, menika misalkan sampai anak tidak bisa mengikuti secara luring datang ke sekolah itu, apakah bisa juga daring di rumah untuk kelas tafisnya ya? Kan kalau kalau PTM insya Allah sih kalau pagi sampai siang ini, tapi kalau yang kelas tafis kan mulai berangkatnya siang, jadi jamnya nanggung sekali itu untuk ngantar jemputnya. Kemudian untuk yang ngapunten yang jadwal PTM itu kan sudah dioglang ya, Senin, Rabu, sama Selasa, Kamis. Nah itu apakah nanti ada kemungkinan ada rollingan anak? Jadi anak bisa merasakan semua hari, bisa merasakan tatap muka mapelnya, jadi secara langsung. Gitu, jadi bisa merasakan IPA, IPS, nggak cuman yang kalau misal Senin, Selasa, Senin, Rabu aja kan itu saja aja. Nah, apakah ada kemungkinan nanti rollingan tukeran sama ini jadwal yang beda harinya itu? 2 itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Mbak Naura. Untuk terkait tahfidz untuk tahfidznya nanti Ustazah tanyakan kepada klaster agama Rian untuk terkait insya Allah boleh mah, jadi tidak misalkan Bunda tidak maksudnya belum sempat ke sekolah, insya Allah nanti dari klaster agama tetap memperbolehkan, dan insya Allah nanti tetap ada bimbingan khusus kepada Ananda. Kemudian untuk yang tadi untuk rolling jadwal insya Allah mah. Jadi kebetulan kan ini memang jadahnya Ananda Senin dan Rabu, nanti insya Allah jika nanti terus menerus berjalan seperti ini malah saya harapannya sudah 100% ya Bunda. Misalkan nanti masih 50% seperti ini, insya Allah nanti akan ada rolling jadwal juga. Nanti ada kebijakan dari tim 4 ya Bunda. Nanti Ananda bisa merasakan hari-hari yang lain. Karena insya Allah nanti tematik itu ada di setiap hari, tematik. Jadi nanti ada IPA, IPS, nanti Ananda insya Allah bisa mendapatkan semua dengan porsi yang sama, baik di sekolah maupun di rumah. Insya Allah nanti tetap ada rolling jadwal Bunda. Makasih Bunda. Ustazah. Sami-sami. Monggo ayah Bunda wonten pertanyaan malih. Monggo ya Bunda. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, ini sudah jelas dan terjadi. Nanti mohon ya ayah Bunda, barangkali ayah Bunda ada yang tidak bisa mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini, nanti nyuwun tulo untuk misalkan ada ayah Bunda yang bertanya, nanti nyuwun nitip disampaikan informasi hari ini. Jadi meskipun nanti Ananda tidak bisa tidak bisa luring ke sekolah, nanti akan tetap kami fasilitasi ya Bunda. Jadi baik tahfidz maupun pembelajaran nanti tetap kami ada videonya.
Jadi boten usah khawatir, yang di rumah nanti tetap mendapatkan porsi yang sama dengan Ananda yang PTM di sekolah. Monggo, wonten pertanyaan, misalkan boten-wonten Ustazah tutup ini. Sampun ya Bunda, insya Allah nanti jadwal beserta nanti pengelompokan kelas tahfidz nanti akan kami share setelah acara ini selesai. Monggo, sampun ya berarti nggih, ada pertanyaan. Tahu. Nggih. Sudah. Nggih, sampun nggih mangke. Ya, sampun. Oke, alhamdulillah apabila ayah bunda sudah jelas, misalkan canggung tanya langsung via Zoom, nanti ayah bunda bisa langsung WA ke US masing-masing ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, Ustazah akhiri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ayah bunda atas waktunya. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ayah bunda.